Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dami SPD MPD serta teman-teman yang menonton video presentasi kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya sebagai moderator Sabelita NIM 20104171111 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nelvija dengan NIM 2010417254. Perkenalkan, nama saya Marcino Gino, NIM 20104171106. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penulisan direct request. Bagian pertama, tujuan instruksional umum. Setelah perkuliahan bagian pertama atau pendahuluan dari materi komunikasi bisnis, diharapkan para peserta atau mahasiswa dapat mengenal kognitif, memahami, efektif, dan mampu mengimplementasikan psikomotor berupa penulisan direct request. 2. Tujuan instruksional khusus. Setelah perkuliahan bagian pertama atau pendahuluan dari materi penulisan direct request, diharap para peserta atau mahasiswa dapat A. Memahami bagian mengorganisasi direct request mulai dari pembukaan, penjelasan secara rinci, dan penutup. B. Membuat surat permintaan informasi baik untuk kalangan intern maupun extern organisasi perusahaan. C. Mengetahui bagaimana membuat surat direct request atau pengaduan atau klaim dari audiens. D. Mengetahui bagaimana membuat surat undangan bisnis, surat pesanan, dan surat permintaan kredit. Bagian 3. Pengorganisasian direct request. Permintaan atau permohonan langsung direct request sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa secara yang dilakukan dengan tatap muka, face to face, dalam konteks yang lebih luas. Direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tertentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, faksimil, atau email. Organisasi direct request mencakup A. Pembukaan. Aturan umum untuk bagian pertama dari suatu direct request adalah menulis yang tidak sekedar dipahami, tetapi juga untuk memahami kesalahpahaman. Sebagai contoh, jika kita memahami data sensus 2004 dari suatu lembaga pemerintah, ada kemungkinan orang yang menangani permintaan kita tersebut tidak tahu apakah yang kita inginkan adalah suatu rangkuman data yang 1 atau 2 halaman atau satu laporan sensus yang rinci. B. Penjelasan rinci. Agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembukaan lebih lancar, kita perlu membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat yang kita buat dengan berorientasi pada pemberian manfaat bagi pembaca. Pendekatan lain yang dapat diterapkan untuk bagian pertengahan adalah membuat serangkaian pertanyaan tertentu jika permintaan kita menyangkut
perlengkapan yang sangat kompleks, seperti spesifikasi secara teknis, dimensi, dan kegunaan dari suatu produk. C. Penutup. Bagian penutup surat sebaiknya diisi dengan suatu permintaan beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya dan ekspresi terhadap apresiasi atau pemberian goodwill. Untuk mempermudah pembaca, cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. 4. Permintaan informasi rutin. Bila kita ingin mengetahui tentang satu hal untuk memperoleh opini dari seseorang atau memberikan saran untuk melakukan suatu tindakan, kita biasanya perlu bertanya. Contoh permintaan secara sederhana adalah menanyakan apa yang dapat Anda kerjakan atau mengapa saya membuat permintaan. Surat-surat permintaan secara rutin layak memperoleh perhatian. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan tiga pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang ingin diketahui? 2. Mengapa hal tersebut perlu diketahui? 3. Mengapa hal ini dapat membantu? Dalam kaitannya dengan direct request, permintaan dapat berasal dari dalam maupun luar organisasi bisnis. A. Permintaan di dalam organisasi. Beberapa pesan permintaan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis, seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis akan dapat menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Pengiriman memo dapat dilakukan antara karyawan dengan karyawan, antara pemimpin dengan karyawan, antara pemimpin dengan supervisor, atau antara supervisor dengan karyawan. B. Permintaan keluar organisasi. Sebagai orang pelaku bisnis, tentunya kita perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan bisnis yang akan digunakan untuk memperoleh informasi. Di samping itu, kita bisa memberi respon terhadap iklan yang dipasang di suatu surat kabar. Dalam hal ini perlu kita perhatikan 3 hal, yaitu 1. Di mana kita membaca iklan tersebut, nama surat kabar, halaman, tanggal, hari, bulan, tahun. 2. Jelaskan apa yang kita inginkan atau maksudkan. 3. Cantumkan alamat kita yang jelas dan lengkap untuk membalas surat kita tersebut. 5. Menulis direct request untuk pengaduan. Dalam surat direct request, kita mungkin dapat meminta salah satu dari berikut ini. Yang A. Pengambilan barang yang sudah dibeli. B. Meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan. C. Penggantian sebagai atau seluruh bagiannya rusak. D. Perbaikan gratis. E. Pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak. F. Pembatalan atas suatu pesanan produk. G. Pembatalan atas kesalahan penagihan produk. H. Koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. I. Penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. Nah, dalam menulis surat pengaduan perlu diperhatikan beberapa hal ini. Yang A. Jelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. B. Lampirkan informasi pendukung seperti faktur pembelian. C. Usahakan nada surat kita tidak marah atau emosional. D. Permintaan tindakan khusus. Yang 6. Surat undangan pesanan dan reservasi. Pada umumnya pendekatan yang digunakan dalam menyusun surat undangan pesanan dan reservasi adalah pendekatan langsung atau direct approach. Yang pertama, surat undangan. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen yang itu. Yang A. Ide pokok. B. Penjelasan rinci. C. Penutup.
Yang kedua, surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen penting, yaitu yang A, pernyataan rinci apa yang kita pesan, B, metode pengiriman, C, cara pembayaran. Selanjutnya yang ketujuh, ada permintaan kredit. Secara sederhana, ada 2 tahap yang perlu kita perhatikan, yaitu yang A, mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga pengkreditan yang ada. B, mengirimkan atau melampirkan berbagai data pendukung penting yang diperlukan dalam proses memperoleh kredit tersebut. Nah, data pendukung mencakup adanya kartu tanda pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, data pendukung lainnya, serta surat permohonan kredit. Dalam surat permohonan kredit, di samping data pribadi kita, jenis usahanya, dan jumlah besar kecilnya kredit yang diminta juga harus didukung dengan berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis kita di masa depan. Selanjutnya yang ke-8, penulisan permintaan, pesan-pesan rutin dan positif. Yang pertama, strategi penulisan untuk permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal bagi perusahaan, atau pemberian ucapan selamat kepada karyawan atau pegawai yang berprestasi baik merupakan kegiatan-kegiatan rutin dan dalam dunia bisnis. Nah, ada juga keunggulannya. Yang A, meningkatkan pemahaman secara komprehensif atau menyeluruh. B, ketika pertama kali membaca suatu pesan, menekankan pada hasil suatu analisis yang telah kita lakukan. C, menghemat waktu. Selanjutnya ada juga kelemahannya. Yang A, faktor kebiasaan di mana orang cenderung menyampaikan suatu pesan berdasarkan cara berpikir. B, kesulitan untuk mengubah pola pikir yang cenderung langsung kepada pokok bahasan. Yang kedua, ada strategi permintaan pesan-pesan rutin. Permintaan pesan-pesan rutin merupakan hal yang normal atau lazim dalam kegiatan bisnis. Dengan menggunakan pendekatan langsung untuk permintaan pesan-pesan rutin, apa yang diminta pada bagian awal atau permulaan dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk menulis pesan-pesan rutin, dimulai dengan pernyataan ide pokok, selanjutnya ikuti penjelasan yang lebih rinci tentang apa permintaan kita. Selain itu, pada bagian pertengahan dari pesan rutin perlu disampaikan pernyataan yang dapat menarik perhatian pembaca sebelum penjelasan yang lebih rinci disampaikan. Yang ketiga, ada strategi penulisan pesan-pesan positif. Ketika sedang merespon secara positif penyampaian pesan-pesan good news dan goodwill, seseorang dapat menggunakan pendekatan langsung. Hal itu dilakukan karena pembaca pada umumnya tertarik atas apa yang ingin disampaikan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah penjelasan tambahan yang berkaitan dengan komponen penting dalam penulisan pesan-pesan positif. Yang A, ada ide-ide pokok yang jelas. Kemukakan ide pokok di bagian awal penulisan pesan-pesan positif. Yang B, ada penjelasan rinci. Bagian pertengahan kemukakan penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. Yang C, penutup surat. Bagian akhir kemukakan pernyataan keramahan dan tindakan khusus yang diharapkan. Pesan-pesan good news. Para pelaku bisnis telah banyak melakukan upaya-upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan, dan masyarakat pada umumnya. Dengan mengirimkan berita baik atau dalam kurung good news, umumnya surat yang menginformasikan kabar baik menggunakan pendekatan langsung. Bentuk-bentuk good news yang sering dibuat perusahaan. Yang pertama, good news tentang pekerjaan. Bagaimana mendapatkan pelamar kerja yang cocok dan memilih orang-orang yang tepat untuk pengisian lowongan kerja merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Oleh karena itu, suatu organisasi yang membutuhkan karyawan harus betul-betul melakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki. 2. Good news tentang produk.
Untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Good news yang berkaitan dengan produk, contohnya pemberian diskon harga produk ataupun sistem beli 3 produk, dapat tambahan 1 produk, dalam kurung buy 3 get 1. 3. Pesan-pesan goodwill atau dalam kurung pesan dengan niat baik. Hubungan bisnis biasanya diwarnai oleh pertimbangan biaya dan manfaat. Tetapi perusahaan juga perlu menjaga hubungan personal dan kekeluargaan dengan para relasi. Pesan-pesan yang bersifat kekeluargaan atau memiliki niat baik tersebut berpengaruh positif terhadap kegiatan bisnis. Bentuk-bentuk goodwill yang sering dibuat perusahaan adalah A. Ucapan selamat atau dalam kurung congratulations. Ucapan selamat biasanya diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu. Misalnya memperoleh penghargaan, keberhasilan melakukan kegiatan tertentu, peresmian gedung baru, pembukaan cabang baru, dan lain-lain. Ada pesan dengan niat baik, pokok diletakkan di bagian awal. Hal itu dilakukan untuk memberi penekanan terhadap apa yang disampaikan. Contoh, kami mengucapkan selamat atas keberhasilan PT Ciga Solution mendapat predikat bestseller tahun 2004 dari Intel Indonesia Corporation. Predikat bergensi tersebut adalah bukti nyata kepercayaan konsumen terhadap perusahaan Anda. Semoga predikat tersebut mampu meningkatkan loyalitas konsumen Anda. B. Penghargaan atau dalam kurung Message of Appreciation. Penghargaan biasanya diberikan atas kemampuan individu atau perusahaan tertentu mencapai prestasi kerja tertentu. Gaji dan bonus merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan kepada pekerja. Namun penghargaan dalam bentuk uang saja tidaklah cukup. Penghargaan yang diberikan dalam bentuk surat penghargaan akan memotivasi pekerja untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Contoh, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan saudara pada jasa layanan kami. Agar dapat memberikan layanan yang lebih baik lagi di masa mendatang, kami mengharapkan kesediaan saudara untuk mengkritik atau saran dan harapan-harapan saudara di masa mendatang. C. Ucapan duka cita. Dalam perjalanan waktu, individu atau organisasi mungkin saja mengalami musibah atau bencana. Ucapan duka cita itu lebih mudah disampaikan secara lisan, baik melalui telepon ataupun datang secara langsung. Namun karena alasan tertentu, ucapan duka cita dapat disampaikan melalui pesan tertulis. Ucapan duka menunjukkan perhatian dan rasa simpatik perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Contoh, kami mendapat informasi dari berita televisi bahwa PT Abu Bakar mengalami musibah kebakaran. Kami turut perhatian atas musibah tersebut. Musibah dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Mudah-mudahan hal tersebut dapat meningkatkan kehati-hatian kita bersama. Semoga PT Abu Bakar dapat segera beroperasi kembali. 10. Menulis jawaban positif. Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan, diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Yang pertama, surat konfirmasi pesan. Salah satu surat
bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau dalam kurung confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. 2. Menjawab permintaan informasi. Setiap permintaan itu penting, baik dari dalam maupun luar organisasi. Pendapat orang lain terhadap suatu organisasi bisnis, produk, maupun departemen akan dipengaruhi oleh bagaimana kesigapan Anda dalam menangani permintaan tersebut. Akan tetapi, memenuhi setiap permintaan pelanggan bukanlah pekerjaan yang mudah. Berikut rencana tanggapan. A. Menjawab permintaan dengan penjualan potensial. B. Menjawab permintaan tanpa penjualan. 11. Menangani permintaan kredit rutin. Suatu negara yang sedang berkembang seperti negara kita dapat dilepaskan dari dana pinjaman alias kredit dari berbagai lembaga donor internasional seperti IMF, World Bank, ADB maupun Islamic Development Bank untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Yang pertama, persetujuan kredit. Surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Pada bagian pertengahan surat mencakup beberapa hal antara lain batas maksimal jumlah kredit, potongan harga, beban bunga, dan tanggal jatuh tempo. 2. Memberikan referensi kredit. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, sebagian besar permohonan kredit diberikan secara elektronik atau umumnya menggunakan program komputer secara online. Terminal komputer dihubungkan secara langsung ke beberapa kantor cabang yang mereka miliki. 2.12 Surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi atau dalam kurung recommendation letters bagi kalangan tertentu bukanlah hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang posisi penting suatu perusahaan. Surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik antara lain: A. Nama lengkap dalam kurung untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. B. Pekerjaan atau manfaat yang diharapkan. C. Penulis sedang menjawab suatu permohonan atau atas inisiatif sendiri. D. Hubungan antara penulis dan pemohon. E. Fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia, sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah bahasa yang kami gunakan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.